Oke teman-teman, nah hari ini kita akan nge-review FO ini ya. Kalau kemarin kita udah unboxing ya, sekarang kita review alatnya dan nanti saya tes speed menggunakan mikrotiknya ya. Jadi ini alatnya HTB ya, yang kemarin tuh ya, merek Netlink ya. Ini alatnya ada yang side B, ada yang side A ya. Jadi teman-teman nggak perlu pusingkan side B yang mana, side A yang mana. Yang penting teman-teman pasangnya itu satu pasang ya, harus menggunakan side A, yang sebelahnya juga harus menggunakan side B. Jadi nggak bisa pakai A dengan A, nggak bisa. Jadi harus berlawanan ya, sudah ada pasangannya, jadi nggak jomblo dia. Oke, nah ini sudah ada FO nya. Cara pasangnya cukup mudah teman-teman. Ini saya ilustrasikan menggunakan kabel FO yang pendek ya, dengan patch cord ini ya, konektor ini kalau nggak salah konektor SG ya, SG ya. Jadi dua-duanya SG, cukup satu kabel ya. Kalau kemarin di video saya yang mengenai FO converter itu kan menggunakan dua FO ya. Nah kalau yang ini tipenya bidireksional, jadi dia cukup menggunakan satu FO aja udah bisa terkoneksi ya. Jadi nanti topologinya gampang ya, teman-teman pakai FO ya, konektor ini, kemudian konektor sebelahnya juga tancapkan FO nya. Jadi tinggal seperti ini aja. Kemudian ya LAN-nya ini tinggal hubungkan aja, baik ke mikrotik, bisa ke komputer ya, terserah teman-teman mau penggunaannya apa. Jadi konverter ini berfungsi ibaratnya kabel langsung LAN ya. Jadi gak ada konfigurasi kayak driver, itu nggak ada ya. Jadi ya seperti kabel sama persis ya, bedanya hanya dia dikonversikan menggunakan FO. Oke, langsung aja kita coba pasang. Oke, sekarang kita coba pasang konverternya ya. Ini kan ada A dan B ya, terserah mau pilih yang mana. Kita langsung cobanya ke alat langsung ya. Jadi saya ngetesnya nggak pakai dua PC, jadi saya langsung pakai mikrotik. Nah di sini bisa dilihat, ini kan ada konverter TP-Link ya, TP-Link yang menggunakan 2 FO ya. Kalau yang ini kan hanya menggunakan 1 FO. Nanti kita coba ganti ya konverter ini, kita pilih salah satu kabel aja untuk mencoba ini ya. Nanti speed testnya kita coba di mikrotik ya. Jadi saya mau siapin ini dulu. Oke, ini karena kabel powernya pendek ya, jadi saya terpaksa kayaknya harus digantung ya. Jadi ini FO nya saya pilih salah satu, kan awalnya dua, saya nggak tahu ini yang mana yang nanti dipakai di sana, jadi saya coba-coba aja nanti ya. Kita pasang FO nya dulu. Oke, FO nya udah dipasang ya. Jadi di sini nggak ada lampu indikator apapun karena ya kita kan belum pasang di sisi sebelah sananya ya, sisi yang lainnya. Yang penting LAN-nya udah hidup ya. Nah ini LAN-nya hidup tapi FO nya masih mati karena sisi sebelah sananya belum saya pasang. Ini saya gantung aja. Oke, saya gantung aja. Kemudian kita menuju ke sisi sana. Ya, jadi itu FO dari ruangan sana, ya, dari ruangan sana ke ruangan seberang atau kantor seberang lah ya. Nah ini FO yang lama ya, yang menggunakan dua kabel ya, 2 FO maksudnya ini ya. Nah nanti akan saya cabut salah satu, saya gantikan dengan alat ini ya. Oke, kita siapkan dulu.
Oke, saya cabut salah satu kabel FO nya ya. Jadi saya nggak tahu yang di sana tuh yang mana. Jadi saya coba-coba aja mana yang nanti hidup ya. Nah ini. Oke, bisa dilihat. Ini lampunya hidup ya. Nah, sepertinya ini cocok kabelnya. Kalau kita coba pakai kabelannya ya. Oke, semua hidup ya. Dan ini berkedip-kedip, main mata dia. Jadi itu tandanya sudah terkoneksi. Kebetulan ini kabelnya pas ya yang saya pilih. Jadi kita cukup menggunakan satu kabel ya, satu kabel FO bisa menggantikan konverter yang kemarin pakai dua kabel ya. Jadi lebih hemat karena kemarin ya udah terlanjur beli karena salah beli ya. Jadi ya ini solusi kedua, lebih hemat menggunakan satu kabel. Oke, sekarang kita nanti akan langsung tes saja speed test di Mikrotik-nya ya. Jadi saya ke sana speed test ke Mikrotik ini. Oke, sekarang kita akan coba speed test langsung menggunakan Mikrotik-nya ya, karena tadi alatnya juga saya pasang langsung ke Mikrotik, nggak ke PC ya. Jadi di sini udah ada saya siapin ya, dua Mikrotik ini sudah terhubung melalui FO tadi ya. Jadi di sini saya mau siapin dulu interface-nya. Itu ada di VLAN 40 ya, karena saya konfigurasinya di VLAN 40 ya. Teman-teman nggak usah pusingkan lah interface-nya yang mana, yang penting teman-teman tahu tes bandwidth-nya yang kita dapat berapa ya. Jadi yang di sini juga saya siapkan. Nah, di Mikrotik 1 ya, Mikrotik utama saya ingin aktifkan dulu bandwidth test servernya. Jadi nanti Mikrotik kedua bisa menghubungi ke Mikrotik yang pertama atau yang utama. Oke, kita apply. Nah, di Mikrotik yang kedua kita coba bandwidth test ya. Nah, kita tes ke IP 100.1 ya, ini sesuaikan dengan IP teman-teman ya, karena ini hanya tes dan kebetulan saya konfigurasinya ini ya. Sekarang kita coba tes langsung aja ya, tanpa basa-basi. Kita lihat trafficnya di sini. Nah, ini TX current-nya yaitu dapat 900 Mbps ya. Kalau kita lihat di sini di router utama ya, itu bisa dilihat itu trafficnya tembus hingga 100 Mbps ya. Ya, kenapa di sini 900 ya, karena ini penggunaannya juga kan ada pelanggan yang mengakses juga, jadi terbagi dia. Maksudnya terbagi, bandwidth testnya dapat 900, kemudian sisanya kenapa di sini 1 giga ya, sisanya itu karena ada pelanggan atau yang pengguna lagi download kah, lagi nge-YouTube kah ya, jadi kan gabung dia. Oke, bisa dipastikan ini bandwidth testnya udah sampai 100 Mbps ya, meskipun kita menggunakan satu FO ya, tergantung alat konverternya ya. Meski yang lama itu 2 FO juga sama-sama 1 Mbps karena tipenya itu single mode. Kalau yang ini kan tipenya bidirectional ya, jadi bisa menggunakan cukup satu kabel FO aja ya. Sama juga kalau ini kan receive ya, kalau saya coba send atau mengirim ya, jadi bandwidthnya harusnya itu sama-sama 1 giga ya. Nah, ini bisa dilihat ya, baik receive maupun send, mengirim, TX mau upload maupun download itu tetap 1 giga. Oke, mungkin sampai di sini aja ya review kita mengenai konverter FO HTB ya dari Netlink ya. Jadi konverternya cukup oke ya. Kalau teman-teman ingin main FO, mau narik kabel hingga 1 km, saya rekomendasikan menggunakan FO, karena kalau menggunakan LAN ya tentunya dari struktur kabelnya aja sudah nggak mumpuni ya. Jadi kalau LAN itu kan maksimal kalau bagus itu 100 meter ya. Oke, sampai jumpa di video saya yang lain. Jangan lupa untuk like video ini kalau teman-teman suka, dan jangan lupa subscribe channel saya yang belum subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.